Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini kita akan mencoba membuatkan tutorial, yaitu bagaimana cara melakukan pengujian isolasi dengan menggunakan high voltage isolation tester. Yuk kita coba bagaimana cara melakukan pengujian isolasi pada trafo distribusi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengecekan pada trafo. Sebelum kita melakukan pengecekan trafo secara isolasi ataupun pengujian isolasi, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan secara visual. Visualnya seperti apa? Nah, ayo lebih mendekat lagi untuk teman-teman. Nah, ini salah satu trafo bongkaran dari lapangan. Ini kebetulan sebelumnya trafonya sudah tidak handal. Secara fisik dapat kita lihat di sini. Untuk basingnya di sisi sekunder sudah copot ya. Ini dulu jebol karena sambaran petir. Jadi secara visual ini sudah jelas sudah tidak andal. Namun kita akan lakukan pengujian secara tahanan isolasi dengan menggunakan high voltage isolation tester. Yuk, alat apa sih yang kita pergunakan dan bagaimana sih standar pengujiannya, nilai besarannya yang harus kita ketahui. Yuk kita lakukan secara bersama-sama. Oke, untuk alat yang kita pergunakan ini adalah high voltage isolation tester. Nah, di sini saya menggunakan merek Kyoritsu. Untuk merek yang lain bisa, yang penting kita memahami prinsip kerjanya, bagaimana cara melakukan pengujiannya. Nah, di sini bisa kita menggunakan tegangan 5000 volt dan 10000 volt. Nah, namun di sini saya mempergunakan tegangan 5000 volt saja. Oke. Nanti kita lihat bagaimana hasil bacanya, hasil ukurnya, kita bandingkan dengan teori yang sudah ada. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita terlebih dahulu harus mengetahui ini adalah basing primer, ini basing sekunder. Di mana basing primer ini adalah incoming tegangan dari PLN sebesar 20 kV atau 20.000 volt. Ini pasang R, S, T, dan ini tap trafonya, tap trafo. Kemudian ini adalah basing sekundernya, basing sekunder R, S, T netral. Di mana bilitan yang dipergunakan pada basing trafo ini adalah ini delta, ini adalah star atau bintang. Delta karena supply PLN itu terdiri dari 3 pas 20 kV tanpa netral, dan keluaran dari ataupun output dari trafo kita memerlukan satu pasah juga butuh netral. Jadi kita mempergunakan star atau bintang. Jadi di sini outputnya adalah RST, ini sekunder ya, sama netral. Oke, untuk melakukan pengujiannya yang kita ukur pertama kali adalah basing primer terhadap sekunder. Ya, secara teorinya basing primer terhadap sekunder itu nilainya harus maksimum. Dalam artian nilai isolasinya harus besar. Semakin besar nilai isolasinya, tahanan isolasinya akan semakin bagus. Namun semakin kecil hasil isolasinya, itu berarti tahanan isolasi pada trafo tersebut kurang bagus. Nah, begitu juga untuk tadi primer terhadap sekunder. Nanti juga akan kita lakukan pengukuran dari primer terhadap bodi dan sekunder terhadap bodi. Nanti kita akan analisa isolasi mana yang paling kecil ataupun yang short bisa didapatkan nilai zero, berarti itulah tahanan ataupun isolasi yang sudah tidak handal. Nah, ini kita pakaikan tegangan 5000 volt. Tegangan 5000 volt. Di sini pertama saya meger dulu untuk dari basing primer terhadap sekunder. Nah, di sini nampak hasil isolasinya sudah mendekati. Di sini kita pakai 5000 volt hanya 0,1 giga ohm di sini. Di sini hanya 0,1 giga ohm. Di sini juga sama 0,1 giga ohm. Sama 0,1. Ini untuk basing primer ke sekunder. Kita coba lagi rubah pasanya. Sama ya, 0,1 ya. 0,1 ini kalau secara teori ini
kurang bagus atau kurang direkomendasikan untuk dapat dipergunakan kembali. Kemudian ini sudah mewakili ya, jadi dari primer ke sekunder sudah tidak bagus untuk tahanan insulasinya. Kemudian kita ukur lagi untuk primer ke body dan sekunder ke body. Nah, kita ukur dulu untuk dari primer ke body. Nah, di sini malah di bawah dari 0,1 gigaohm. Ini juga sama, di bawah malah dari 0,1 gigaohm. Sama. Kemudian kita lakukan pengukuran untuk basing sekunder terhadap body. Nah, di sisi sekunder dapat dilihat hasil pengukuran isolasinya 0. Ini di fase R ya. Nah, di sisi sekunder yang fase S juga ini RST. S-nya juga sudah 0. Artinya apa? Antara belitan sekunder terhadap bodi trafo ini sudah tidak ada tahanan isolasi sama sekali karena di sini sudah didapatkan nilainya 0. Sama. Nah, tanda 0 ini adalah ketika kita mau menempelkan ada tegangan tembusnya. Silakan dilihat. Ada dengar ya? Nah, artinya dapat diperoleh data atau informasi bahwa pada trafo ini ya kan, yang secara visual basing sekundernya juga sudah tidak bisa lagi dipergunakan, juga tahanan isolasinya dari sekunder ke body itu juga sudah short atau tahanan isolasinya sudah 0. Artinya trafo ini dari segi tahanan isolasi sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Oke, mungkin demikian itu dari segi tahanan isolasi. Kemudian bagaimana sih cara membaca nameplate pada sebuah trafo? Nah, yuk kita lihat nameplate trafo ini, kemudian bagaimana sih penjelasan untuk nameplate trafo. Pada trafo ini dapat kita lihat di sini adalah standar SPLN yang dipergunakan, yaitu standar SPLN tahun 2007. Kemudian nomor serinya dapat terlihat dari gambar, mungkin bisa diperlihat, fokus saja ke sini. Kemudian daya trafonya 200 kVA, belitan primernya adalah delta Y atau delta bintang, sebagian ada sebutnya juga bintang. Ini tab trafonya terdiri atas 7 tab, di mana masing-masing tab ini yaitu menyesuaikan rasionya sebesar 0,5 kV ataupun 500 volt terhadap tegangan incoming dari sisi PLN atau TM ataupun tegangan supply PLN dari 20 kV. Jadi kalau di lapangan tegangannya di bawah 20 kV, kita bisa menyesuaikan ke tab 4, 5, 6 atau 7 sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini kemudian informasi selanjutnya dapat dilihat dari bawah. Kemudian pendinginannya berupa onan. Onan ini adalah oil natural, air natural, artinya pendinginannya secara alami, karena kalau buatan mungkin bisa dari pompa ataupun pakai kipas angin. Ini adalah proses pendinginan trafonya secara alami. Nah, oke, demikian mungkin informasi dari saya terkait pengukuran tahanan trafo distribusi. Hal yang paling penting kita perhatikan adalah untuk menjaga kehandalan sebuah trafo. Yang pertama adalah jaga kondisi trafo itu secara visual ya, jangan sampai ada minyak yang keluar, seperti minyak yang keluar dari basing, baik itu basing primer ataupun basing sekunder, mungkin karena bautnya kendor, ataupun mungkin minyak yang bocor dari packing yang ada di trafo, ataupun minyak yang bocor dari tetesan kran. Nah, di sini ada kran, bisa jadi mungkin karena mungkin karetnya, sealnya mungkin yang sudah tidak layak pakai. Nah, jadi minyaknya, volume minyaknya berkurang dengan tetesan tadi, mengakibatkan trafo tadi sudah berkurang volume minyaknya, sehingga berpotensi untuk menjadi gangguan. Karena salah satu fungsi minyak trafo selain sebagai pendingin, itu juga sebagai isolasi dari belitan primer terhadap sekundernya. Adalah jagalah beban trafo, jangan sampai bebannya pincang atau
cegahlah beban trafo dari ketidakseimbangan beban trafo. Karena ketidakseimbangan beban trafo akan mengakibatkan potensi kerusakan pada sebuah trafo distribusi. Nah, oke, demikianlah mungkin saran dari saya. Jika ada salah atau tambahan komentar silahkan disampaikan di channel YouTube saya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.